Sudah 4 tahun, Rohman meninggalkan tanah kelahirannya di Desa Merangsari, sebuah desa kecil di pinggiran Kabupaten Banyuwangi. Ia merantau ke Kalimantan, bekerja serabutan dari buruh pabrik sampai kuli bangunan. Awalnya ia masih rutin mengirim kabar lewat telepon, sesekali video call dengan ibunya, Bu Suminah, satu-satunya keluarga yang tersisa setelah ayahnya meninggal saat ia masih SMA. Namun, setahun terakhir, komunikasi itu terputus. Awalnya Rohman mengira itu hanya masalah sinyal kampung yang buruk. Tapi, bulan berganti bulan, tidak ada kabar. Beberapa kali ia coba menghubungi nomor lama ibunya, tapi selalu mati. Tidak ada tanda-tanda. Hati kecilnya gelisah, tapi kesibukan dan kerasnya hidup di tanah rantau membuat Rohman menunda pulang. Sampai pada suatu malam, saat hujan deras mengguyur mes tempatnya tinggal, ia bermimpi. Ia melihat ibunya berdiri di depan rumah, memanggil-manggil namanya dengan suara serak dan wajah yang basah kuyup. Keesokan harinya, tanpa pikir panjang, Rohman memutuskan berhenti dari pekerjaannya dan pulang. Ada sesuatu yang terasa mendesak, seakan-akan waktu tidak berpihak lagi. Perjalanan pulang memakan waktu 2 hari 2 malam. Dari pelabuhan Balikpapan, menyeberang ke Surabaya, lalu naik bus malam ke Banyuwangi. Sepanjang perjalanan, Rohman nyaris tidak tidur. Hatinya campur aduk antara rindu dan cemas. Malam itu, bus yang ia tumpangi akhirnya berhenti di perempatan kecil dekat desanya. Rohman turun dengan satu ransel di punggung. Jalan ke rumahnya masih sama seperti dulu. Gelap, berdebu, diapit sawah yang luas dan beberapa pohon bambu yang rimbun. Langkah Rohman terasa berat saat melewati jalan setapak itu. Sesekali terdengar suara jangkrik bersahutan, ditemani desir angin malam yang menusuk tulang. Akhirnya ia sampai di depan rumah lamanya. Rumah itu masih berdiri kokoh, cat dindingnya sedikit mengelupas, tapi atap gentengnya masih utuh. Lampu teras menyala redup, seperti tanda kehidupan. Dengan degup jantung yang keras, Rohman mengetuk pintu. Tidak lama, terdengar suara langkah kaki menyeret dari dalam. Pintu terbuka, dan di ambang pintu berdirilah Bu Suminah. "Ibu." Suara Rohman tercekat. Wajah Bu Suminah tampak sama seperti dalam ingatan Rohman, hanya sedikit lebih pucat, lebih kurus. Senyumannya merekah, tapi matanya seolah menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. "Rohman, anakku." Suara ibunya serak, tapi penuh kehangatan. Pelukan itu, tubuh ringkih itu, terasa nyata, hangat. Rohman menahan air mata yang tiba-tiba menggenang. Malam itu, Rohman tidur di kamarnya yang lama. Kasur kapuk yang sudah agak kempes, bau tanah dari lantai semen, suara kodok dari sawah belakang. Semua seolah membawanya kembali ke masa kecil. Sebelum tidur, Bu Suminah sempat menyiapkan teh hangat dan sepiring pisang goreng. Seperti dulu, Rohman menyesap teh itu perlahan, menatap ibunya yang duduk di sudut ruang, membenahi selimut. "Ibu nggak kemana-mana kan?" tanya Rohman tiba-tiba. Bu Suminah menoleh, tersenyum tipis. "Ibu di sini, Man. Ibu selalu nunggu kamu pulang." Jawaban itu membuat Rohman tersenyum lega. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa pulang, merasa rumah. Malam semakin larut. Angin bertiup dari sela jendela tua, membawa aroma tanah basah. Rohman memejamkan mata, tidak menyadari bahwa dari sudut ruangan, ibunya menatapnya dalam-dalam, dengan sorot mata yang sendu, dan anehnya, penuh kesedihan yang dalam. Pagi berikutnya, Rohman terbangun oleh aroma nasi goreng yang menggoda. Ia bergegas bangun, keluar kamar, dan menemukan ibunya sudah sibuk di dapur. Panci-panci tua tergantung di atas dinding,
kuali kecil mengepul di atas tungku kayu. "Ibu masak apa?" seru Rohman riang. "Nasi goreng kampung, favoritmu," sahut Bu Suminah tanpa menoleh. Rohman tersenyum. Rasanya seperti tidak pernah pergi. Seakan 4 tahun itu hanyalah mimpi panjang yang akhirnya berakhir. Saat sarapan, Rohman bercerita panjang lebar tentang pengalamannya di Kalimantan, tentang kerasnya hidup di rantau, tentang keinginannya untuk mencari kerja di kota terdekat agar bisa tetap dekat dengan ibunya. Bu Suminah hanya mendengarkan, mengangguk-angguk pelan. Sesekali matanya berkaca-kaca. "Yang penting kamu di rumah, Man. Ibu nggak butuh apa-apa, cuman butuh kamu pulang," kata ibunya lirih. Rohman menggenggam tangan ibunya erat-erat. Tangan itu dingin, kurus, penuh guratan usia. Di luar, matahari pagi perlahan merayap naik. Bayangan pepohonan bergoyang tertiup angin. Segalanya tampak normal. Namun Rohman tidak sadar, di balik semua kehangatan itu ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang samar, seperti kabut tipis yang menyelimuti rumah itu. Hari kedua, setelah kepulangan Rohman berjalan tenang. Ia membantu ibunya membersihkan rumah, menambal genteng bocor, bahkan membetulkan pagar bambu di pekarangan depan yang sudah hampir roboh. Setiap sore, Rohman duduk di beranda, menyeruput kopi panas sambil memandang sawah yang menguning. Bau rumput basah dan tanah lempung menyeruak di udara. Burung-burung pipit beterbangan rendah, dan anak-anak kecil berlarian di jalanan tanah. Desa Merangsari memang tidak banyak berubah. Masih sepi, masih sederhana. Hanya saja, Rohman merasa suasananya kini lebih sendu. Ada yang ganjil, tapi ia belum bisa menunjuk apa tepatnya. Suatu sore, ketika Rohman sedang menyapu halaman, lewatlah Pak Sarwo, tetangga lama mereka. Lelaki tua itu berjalan perlahan sambil membawa keranjang bambu berisi hasil kebun. Pak Sarwo berhenti di pagar, menatap Rohman dengan sorot mata heran. "Man, kamu udah pulang?" sapanya. "Iya, Pak Sarwo." Rohman tersenyum ramah. "Baru 2 hari ini." Pak Sarwo mengangguk perlahan. Matanya melirik ke arah rumah, lalu kembali menatap Rohman dengan raut aneh, seakan ingin mengatakan sesuatu, tapi ragu. "Alhamdulillah, ibu juga sehat-sehat saja, Pak, di rumah," tambah Rohman cepat, berusaha menghapus kecanggungan. Pak Sarwo membuka mulutnya, tapi hanya menghela napas panjang. "Syukur, syukur. Yang penting kamu udah pulang," gumamnya, lalu berlalu sambil menunduk. Rohman hanya mengangkat bahu, menganggap itu sikap biasa dari orang tua. Namun, malamnya, saat Rohman hendak tidur, ia mendengar sesuatu. Dari arah dapur, terdengar suara berbisik-bisik, samar, seperti suara ibunya berbicara dengan seseorang. Rohman bangkit, berjalan perlahan ke dapur. Namun, saat ia sampai di sana, tidak ada siapa-siapa. Hanya panci dan kuali tua yang tergantung diam, dan angin yang mengayunkan tirai tipis jendela. "Ibu," panggil Rohman pelan. Tidak ada jawaban. Suara-suara itu lenyap seketika, seperti ditiup angin. Dengan perasaan ganjil, Rohman kembali ke kamarnya. Namun, sepanjang malam, ia tidur gelisah, merasa seolah ada mata yang mengawasinya dari sudut-sudut gelap rumah itu. Hari-hari berikutnya, kejadian-kejadian aneh mulai bermunculan. Pagi-pagi, Rohman sering menemukan pintu dapur terbuka, padahal ia yakin sudah menguncinya malam sebelumnya. Sesekali ia mencium bau anyir yang kuat di dalam rumah, seperti bau tanah basah bercampur kemenyan. Suatu malam, saat ia hendak ke kamar mandi di belakang rumah,
ia melihat bayangan ibunya berdiri membelakanginya di ujung lorong gelap. "Ibu?" panggilnya. Namun saat ia mendekat, sosok itu perlahan memudar, seolah larut dalam kegelapan. Berkali-kali Rohman mencoba mengabaikannya. Ia menepis pikiran buruk itu, menganggapnya hanya kelelahan atau imajinasi akibat lama hidup di kota besar. Namun, keraguan perlahan-lahan mulai menggerogoti hatinya. Senyum ibunya, caranya berbicara, bahkan cara ia bergerak, semuanya terasa sedikit berbeda. Seperti ada sesuatu yang meniru ibunya, namun tidak sepenuhnya sama. Suatu sore, Rohman memutuskan untuk main ke warung Bu Yati, tetangga yang dulu akrab dengan keluarganya. Bu Yati menyambutnya dengan ramah, namun ada ketegangan halus di wajahnya. Man, kangen juga dah lama gak lihat kamu," katanya sambil menuangkan teh manis. Ibu sehat ya di rumah?" tanyanya pelan. "Alhamdulillah Bu, ibu sehat," jawab Rohman. Bu Yati terdiam lama, menatap cangkir teh di tangannya. Ada keheningan aneh yang membuat Rohman gelisah. "Bu Yati, kenapa ya? Semua orang kayaknya kalau ketemu saya, mukanya aneh." Rohman akhirnya bertanya, mencoba bercanda. Bu Yati tersenyum kaku, lalu berkata, "Nggak apa-apa, Man. Orang desa aja. Kaget kamu pulang tiba-tiba." Namun, dari sorot matanya, Rohman tahu ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang besar. Sore itu, saat pulang ke rumah, Rohman melewati jalan setapak di tepi sawah. Matahari mulai condong ke barat, mewarnai langit dengan warna oranye kemerahan. Bayangan pepohonan menjulur panjang, seakan ingin meraih kakinya. Di tengah perjalanan, ia berpapasan dengan Mbah Sastro, tetua kampung yang dikenal punya penglihatan lebih tajam dari orang biasa. Mbah Sastro berhenti di tengah jalan, menatap Rohman dengan mata keriputnya yang tajam. "Sudah waktunya kamu tahu, Li," gumamnya. Rohman berhenti, menatap bingung. "Apa maksud Mbah?" tanyanya. Mbah Sastro hanya menggeleng pelan, menatap ke arah rumah Rohman. "Nanti, semua akan kelihatan. Tapi, jangan kaget. Jangan takut." Sebelum Rohman sempat bertanya lebih lanjut, Mbah Sastro sudah melangkah pergi. Tongkat kayunya menjejak pelan di tanah berdebu. Rohman berdiri mematung di situ, keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Suara pohon bambu bergemerisik seperti bisikan-bisikan panjang. Atap genteng berderit. Tirai jendela berkibar, meski jendelanya tertutup rapat. Di dalam kamarnya, Rohman duduk di tepi ranjang, memandang pintu kamar yang sedikit terbuka. Dari celah pintu, ia bisa melihat sosok ibunya berdiri diam di lorong, menatapnya tanpa berkedip. Senyumnya lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia. Keesokan harinya, Rohman bangun dengan tubuh pegal dan kepala berat. Seakan malam tadi, ia berperang dalam tidurnya sendiri. Suasana rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Ketika ia berjalan ke ruang tengah, ia melihat ibunya, Bu Sumina, duduk di kursi rotan, menenun tikar dari daun pandan. Tangan keriputnya bergerak perlahan, tapi matanya kosong menatap ke depan. "Ibu, semalam kenapa berdiri di lorong?" tanya Rohman, berusaha setenang mungkin. Bu Sumina hanya tersenyum samar, tanpa menjawab. Lalu melanjutkan menenun seakan tidak mendengar apa-apa. Ada hawa aneh yang menyelubungi seluruh rumah itu. Rohman mencoba mengalihkan pikirannya. Hari itu, ia memutuskan untuk berkunjung ke makam ayahnya, almarhum Pak Warto, yang sudah meninggal sejak Rohman masih SMA. Ia berjalan ke pemakaman desa yang terletak di belakang bukit kecil.
Matahari mulai tinggi, tapi hawa di sekitar pemakaman tetap terasa lembab dan dingin. Barisan nisan tua berlumut berdiri miring-miring di antara rerumputan liar. Beberapa nisan bahkan hampir tertelan tanah. Rohman mencari-cari hingga menemukan nisan ayahnya. Ia duduk bersila, membersihkan rumput liar di sekitar pusara, lalu berdoa dalam diam. Ketika hendak pulang, matanya tanpa sengaja menangkap sebuah batu nisan lain, hanya berjarak beberapa meter dari pusara ayahnya. Nama itu membuat darahnya berdesir. Suminah binti Marsudi lahir 1901, wafat 11 November tahun lalu. Tangan Rohman bergetar. Ia membungkuk lebih dekat, memastikan matanya tidak salah baca. Tidak mungkin, itu nama ibunya. Tanggal lahir, benar. Tanggal wafat, sekitar setahun lalu. Persis waktu ia mulai kehilangan kontak. Tubuh Rohman kaku di tempat. Kepalanya berdengung keras, seakan ribuan lebah bersarang di dalamnya. Ia berusaha menyangkal, berpikir mungkin ada orang lain yang bernama sama. Tapi rasa dingin yang menusuk tulangnya berkata lain. Dengan langkah limbung, Rohman kembali ke rumah. Pikiran kacau, hatinya penuh pertanyaan yang tak berjawab. Saat membuka pintu rumah, ia melihat Bu Suminah berdiri di dapur, membelakanginya. "Ibu?" Suara Rohman bergetar. Sosok itu menoleh perlahan. Wajahnya pucat, matanya kosong, bibirnya bergerak-gerak seakan menggumamkan sesuatu yang tak terdengar. Tubuh Rohman gemetar hebat. Ia mundur perlahan, punggungnya hampir membentur dinding. Tanpa sadar, Rohman berlari keluar rumah. Kakinya membawanya ke rumah Bu Yati. Napasnya tersengal-sengal. "Bu Yati, tolong saya, Bu!" Rohman berteriak sambil mengetuk pintu keras-keras. Bu Yati membukakan pintu dengan wajah panik. "Astagfirullah, Man, kenapa kamu?" Dengan suara terbata, Rohman menceritakan apa yang ia lihat di pemakaman, tentang nisan itu, tentang sosok yang selama ini bersamanya. Bu Yati terdiam lama, lalu dengan mata berkaca-kaca, ia berkata perlahan, "Man, kamu harus kuat, Nak. Memang betul, ibumu sudah meninggal setahun lalu. Ibumu sakit keras, ibumu gak mau ngabarin karena takut kamu kepikiran. Sampai akhirnya ibumu menjual HP untuk biaya berobat. Hingga ibumu wafat, kami gak bisa ngabarin kamu lagi karena gak tahu nomormu, Man." Rohman terhenyak. Jantungnya seakan diremas tangan tak kasat mata. "Tapi, saya tinggal serumah dengan beliau. Saya ngobrol, saya makan bareng." Rohman berteriak, setengah tak percaya. Bu Yati menghela napas panjang. "Semua orang di kampung ini tahu, Nak. Tapi kami gak tega bilang. Takut kamu syok. Tapi tiap malam kami lihat, rumahmu itu gelap, kosong, sepi. Tapi kamu sendiri di sana, kayak ngobrol dengan seseorang." Air mata Rohman mulai jatuh tanpa ia sadari. "Tapi, ibu tiap hari masakin saya. Tiap sore kami ngobrol di teras." Gumamnya patah-patah. Bu Yati menggenggam tangan Rohman erat. "Itu bukan ibumu lagi, Man. Yang ada di rumahmu bukan manusia." Malam itu, Rohman tidak kembali ke rumah. Ia bermalam di rumah Bu Yati, duduk termenung di sudut ruangan sambil memeluk lutut. Kepalanya penuh dengan kenangan, obrolannya dengan ibunya, makanan yang ia makan, tawa mereka. Semua kini terasa menyeramkan. Siapa yang sebenarnya menemaninya selama ini? Apa yang diinginkan sosok itu darinya? Sementara di luar, angin malam berhembus keras, membawa bisikan yang berputar-putar di telinganya. "Rohman, pulanglah, Nak." Suara itu sayup-sayup terdengar, memanggil dari arah rumahnya. Malam itu Rohman sulit tidur. Meski ia sudah berada di rumah Bu Yati,
agak jauh dari rumahnya, namun bayangan wajah ibu masih terus menghantuinya. Telinganya seakan tetap mendengar suara langkah di dapur, suara panci beradu, tawa kecil ibunya. Jam dinding berdetak keras di dalam sunyi. Bu Yati, yang tidur di ruang tengah bersamanya, sudah terlelap. Tapi Rohman tetap terjaga, duduk memeluk lutut di sudut ruangan. Pikirannya berkelindan kacau. Kalau sosok di rumah itu bukan ibunya, lalu siapa? Kenapa ia tidak pernah merasakan keanehan selama ini? Ataukah sebenarnya ada tanda-tanda, tapi ia terlalu keras kepala untuk menyadarinya? Sekitar pukul 2 dini hari, ada ketukan halus di pintu rumah Bu Yati. Rohman langsung menegang. Ketukan itu berulang, pelan tapi menuntut. Bu Yati berguling dalam tidurnya, tampaknya tidak mendengar. Sementara Rohman perlahan berdiri, melangkah ke arah pintu. Suara ketukan semakin jelas, diselingi suara lirih memanggil, "Man, pulanglah, nak, ibu kangen." Darah Rohman terasa membeku. Itu suara ibunya. Tanpa sadar, Rohman membuka pintu sedikit. Angin malam langsung menyapu masuk. Di luar, berdiri sosok Bu Suminah, mengenakan daster lusuh berwarna kelabu. Rambutnya tergerai acak-acakan, wajahnya pucat kebiruan. Tapi senyuman itu sama persis seperti yang selama ini Rohman lihat setiap hari. "Ibu," Rohman bergumam. Sosok itu mengulurkan tangan. "Pulang, nak. Jangan tinggalkan ibu sendirian." Suara itu parau, tidak seperti biasanya. Mata Rohman berkaca-kaca. Ada keinginan kuat untuk berlari memeluk sosok itu. Tapi di saat yang sama, sesuatu di dalam dirinya, mungkin naluri terdalamnya, menjerit memperingatkan, "Itu bukan ibumu." Tubuh Rohman bergetar. Ia mundur selangkah. Sosok itu melangkah mendekat. Tangan keriputnya terulur, hampir menyentuh wajah Rohman. Tiba-tiba, Bu Yati terbangun dan berteriak, "Rohman, jangan keluar, tutup pintunya." Sontak Rohman tersadar. Dengan segenap tenaga, ia mendorong pintu hingga tertutup keras. Ia menyandarkan tubuhnya di balik pintu, napasnya tersengal. Dari luar, terdengar suara merintih, menangis pilu. "Nak, kenapa kamu jauhi ibu?" Tangisan itu perlahan berubah menjadi tawa kecil. Kemudian menjadi tawa keras, mengerikan, yang bergaung di seluruh pekarangan. Bu Yati mendekap Rohman yang gemetaran, membacakan ayat-ayat suci dengan suara gemetar. Pagi harinya, setelah azan subuh berkumandang, suasana baru mereda. Matahari perlahan muncul di ufuk timur, mengusir kabut dingin yang menyelimuti desa. Dengan didampingi Bu Yati, Pak RT, dan beberapa warga, Rohman akhirnya memberanikan diri kembali ke rumah lamanya. Pintu rumah itu terbuka lebar. Di dalam, semuanya berantakan. Tikar yang biasa digunakan Bu Suminah untuk menenun sudah berdebu. Dapur kosong. Meja makan dipenuhi sarang laba-laba. Seolah tidak ada kehidupan di rumah itu selama bertahun-tahun. Rohman berjalan perlahan ke kamar ibunya. Di sana, ia menemukan sebuah foto keluarga lama, kusam dan berdebu, diletakkan di atas bantal. Ada catatan kecil di balik bingkai foto itu. Tulisannya miring dan goyah. "Maafkan ibu, tidak bisa menunggumu lebih lama. Nak, ibu selalu sayang kamu. Sampai kapanpun." Air mata Rohman tumpah tanpa bisa ditahan. Ia terduduk di lantai, menggenggam foto itu erat-erat. Beberapa warga membantu membersihkan rumah. Bu Yati memanggil seorang ustadz untuk memimpin doa dan tahlilan kecil di rumah itu, agar roh almarhumah Bu Suminah tenang dan tidak lagi bergentayangan. Ataupun
hal gaib lainnya yang mengganggu bisa pergi. Selama doa berlangsung, beberapa warga mengaku sempat melihat penampakan Bu Sumina berdiri di depan rumah tengah memperhatikan. Kini, semua berharap arwah beliau bisa beristirahat dengan tenang. Malam harinya, setelah semua beres, Rohman duduk sendirian di teras rumah. Angin malam berhembus lembut. Tidak ada lagi suara langkah, tidak ada lagi tawa kecil. Hanya keheningan dan gemuruh lembut suara serangga malam. Rohman menatap langit yang penuh bintang, memeluk foto lama ibunya. Di dalam hatinya, ia berbisik, "Maafkan aku, Bu. Aku terlalu lama pergi, tapi aku tahu Ibu selalu bersamaku dimanapun aku berada." Dari kejauhan, ia seperti melihat sosok ibunya berdiri di bawah pohon mangga tua, melambaikan tangan perlahan dengan senyum hangat yang selalu ia kenal. Lalu perlahan, sosok itu memudar, lenyap ke dalam malam. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pulang ke Merangsari, Rohman merasa benar-benar sendirian, tapi juga merasa damai. Ia tahu, kini ibunya benar-benar telah pergi ke tempat yang lebih baik. Hari-hari setelah kejadian malam itu terasa berat bagi Rohman. Rumah peninggalan almarhumah Bu Sumina kini benar-benar sunyi. Tak ada lagi aroma masakan dari dapur, tak ada suara gending Jawa yang dulu sesekali diputar ibunya saat sore hari. Rohman mencoba bertahan, meski terkadang rasa sepi itu hampir menenggelamkannya. Pagi itu, ia duduk di bangku panjang di teras, memandangi jalan setapak yang mengarah ke sawah. Daun-daun mangga berguguran ditiup angin, menyebarkan aroma tanah basah. Pak RT sempat mampir, membawa beberapa ikat daun singkong dan pisang hasil kebun. Bu Yati juga beberapa kali datang, membawakan makanan dan menemaninya ngobrol walau hanya sebentar. "Kalau butuh apa-apa, jangan sungkan, Man. Anggap aja kita semua di sini keluarga," kata Pak RT suatu pagi sambil menepuk bahu Rohman. Rohman hanya tersenyum kecil. Ia menghargai perhatian mereka, tapi tetap saja di dasar hatinya ada kekosongan yang tak bisa diisi siapapun. Beberapa hari kemudian, Rohman memutuskan untuk membersihkan rumah. Ia menyapu, mengepel, merapikan ruang tamu, membuang barang-barang yang sudah lapuk. Kamar ibunya ia rapikan dengan hati-hati, seolah setiap helai debu yang ia bersihkan adalah kenangan yang harus dihormati. Saat membersihkan lemari tua, Rohman menemukan sebuah kotak kayu kecil yang dulu sering dilihatnya di atas meja ibunya. Kotak itu berisi surat-surat lama, foto-foto masa kecilnya, dan sebuah buku doa yang lusuh. Di sela-sela surat itu ada sebuah amplop yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tangan Rohman gemetar saat membuka amplop itu. Isinya adalah surat tulisan tangan ibunya. "Untuk Rohman, anakku yang selalu ibu rindukan." Air mata Rohman mulai menggenang saat membaca isi surat itu. "Nak, kalau suatu hari kamu membaca ini, berarti ibu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jangan bersedih, ya. Ibu selalu mendoakanmu, selalu bangga padamu. Jalani hidupmu dengan ikhlas, dengan penuh syukur, karena hidup ini adalah titipan. Kalau kamu kesepian, lihatlah langit malam. Di sana ada bintang yang bersinar untukmu. Itu ibu, selalu melihatmu dari jauh. Ibu sayang kamu sampai akhir waktu." Rohman menggenggam surat itu erat-erat, tubuhnya bergetar menahan isak. Hari berganti minggu. Rohman mulai berusaha menjalani rutinitas. Ia berkebun di belakang rumah, membersihkan makam ibunya yang terletak di pojok desa, tidak jauh dari makam ayahnya. Setiap sore, ia duduk di dekat makam, berbicara dalam hati, seolah ibunya masih ada di sana.
Malam-malam terasa panjang. Kadang suara angin terdengar seperti bisikan lembut, kadang aroma wangi melati samar-samar menguar di dalam rumah. Tapi Rohman sudah belajar membedakan mana kenangan, mana kenyataan. Ia tidak lagi ketakutan. Ia tahu itu hanyalah cara alam mengingatkannya bahwa cinta seorang ibu tidak akan pernah benar-benar hilang. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung rendah di langit, Rohman bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat ibunya duduk di teras rumah, mengenakan daster favoritnya sambil menenun tikar. Ibunya tersenyum, melambaikan tangan, dan berkata, "Man, sudah saatnya kamu melangkah ke depan. Jangan terus memandang ke belakang. Ibu akan selalu ada di sini, di hatimu." Ketika Rohman terbangun, ia merasa hatinya sedikit lebih ringan. Esok paginya, ia memutuskan sesuatu. Ia akan tetap tinggal di Merangsari, meneruskan hidup di rumah kecil itu. Bukan karena tidak ada pilihan lain, tapi karena disitulah kenangan dan doa-doa ibunya tertinggal. Ia ingin menjaga apa yang pernah dicintai ibunya. Ia ingin menjadikan rumah itu tempat yang hidup kembali, bukan sekadar bangunan kosong yang dihantui sepi. Sejak hari itu, Rohman mulai membuka diri kepada warga desa. Ia membantu di sawah, ikut kerja bakti, belajar bertani dengan Pak Sarjo tetangganya. Bahkan sesekali ikut ke pasar membantu Bu Yati berjualan. Sedikit demi sedikit, rasa sepi itu berubah, berganti menjadi rasa syukur, rasa damai yang sederhana. Malam-malamnya tidak lagi penuh ketakutan, tapi dipenuhi kenangan manis. Ia tahu, selama ia hidup dengan baik, ibunya pasti tersenyum di sana, di tempat yang jauh, di balik bintang-bintang. Namun, tanpa Rohman ketahui, sesuatu masih diam-diam mengawasinya dari balik bayang-bayang rumah tua itu. Sesuatu yang belum sepenuhnya pergi. Tapi Rohman sudah siap. Apapun itu, ia tahu ia tidak sendirian lagi. Karena cinta dan doa ibunya selalu ada. Tak terlihat, tapi nyata.